juga sudah sampaikan ketika Dorce baru meninggal ya. Artinya saya juga dengar bahwa Dorce meninggalkan surat wasiat. Itu kan jelas, kalau surat wasiat itu kan artinya permintaan almarhum mau seperti apa dengan harta-harta peninggalannya, maka dibuatkan surat wasiat. Nah, tapi belakangan memang saya ikuti perkembangannya, justru saudara-saudaranya dari Dorce sendiri meributkan anak-anak angkatnya Dorce sendiri gitu. Padahal surat wasiat itu sudah jelas, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Jadi kalau surat wasiat itu dipakai, ya memang harus itu surat wasiat yang dipakai untuk membagi harta itu. Nah, kalau ada keluarga Dorce merasa keberatan, silakan, itu kan ada sarananya untuk menggugat di pengadilan. Nanti kan pengadilan juga nanti akan tetap berangkat dari surat wasiat. Yang surat wasiat itu surat yang diinginkan oleh almarhum ketika dia meninggal, dia ingin hartanya itu seperti apa, dibaginya bagaimana, dan dia sendiri dimakamkan seperti apa, semua udah dituangkan di dalam surat wasiat. Nah, kalau ada nyeleneh keluarganya tidak mengakui itu, ya udah, kan ada forum pengadilan yang bisa menggugat soal itu. Tidak diatur lagi berapa persen si A, si B. Di wasiat itu jelas, misalnya yang nomor 1 anak angkatnya itu dapat apa, yang nomor 2 dapat apa, yang nomor 3 dapat apa, udah diatur begitu. Artinya keinginan almarhum itu seperti itu, tidak lagi menyentuh kembali lagi ke berapa persen haknya saudaranya dari Dorce, berapa persen hak dari anak angkatnya itu, tidak, berangkat dari surat wasiat itu sendiri. Hukum sudah mengaturnya seperti itu. Nah, kecuali memang kalau tidak ada surat wasiat, maka hukum akan mengaturnya. Nah, itu diatur di dalam hukum waris ya, hukum gunung gini, kalau ada yang memang harus dibagi kepada suami atau istri. Nah, ini kan jelas bahwa ketika Dorce meninggal, dia meninggalkan surat wasiat, maka berangkatlah dari surat wasiat itu untuk membagi harta peninggalannya. Atau ada pesan-pesan apa? Mungkin di dalam surat wasiat dipesan, ditulis bahwa saya ingin begini model pemakamannya atau apanya. Nah, jadi tidak keluarganya ini tidak mengakui surat wasiat itu, tidak, itu kan jelas. Nah, kalau tidak diatur, tidak ada surat wasiat, mungkin baru hukum yang mengaturnya. Itu pun juga melakukan gugatan perdata di pengadilan untuk membagi waris bagi itu, siapa yang 1/8, siapa yang 1/3, siapa yang separuh, itu diatur di dalam hukum waris. Dia dilindungi oleh hukum dan tidak boleh keluar dari situ. Nah, kecuali memang anak angkatnya itu setelah dia mendapatkan haknya sesuai dengan surat wasiat, dia mau bagi kepada saudaranya Dorce, tantenya Dorce atau kakaknya atau siapa-siapa, itu hak daripada anak angkat yang telah menerima wasiat itu. Nah, itulah namanya wasiat. Wasiat nggak main-main. Ya, kalau misalnya dari 3 atau 4 anak angkat, salah 1 atau 2 orang yang tidak menerima, itu nggak sah. Itu harus dibagi rata sesuai dengan isi surat wasiat. Kalau ada yang digelapkan, ya itu kan udah tidak pidana penggelapan, ya. Nah, maka di sini jelas dalam surat wasiat itu sudah ditentukan hak dari si A, si B, si C sesuai dengan keinginan. Ini kalau yang diterangkan di dalam surat wasiat itu jelas ya. Nah, kalau ada hal-hal yang belum diatur ataupun belum diwasiatkan oleh Dorce, maka itu silakan dirembukan oleh keluarga. Nah, anak-anaknya juga boleh ikut rembukan di situ. Mungkin ada yang terlupakan atau belum tersebut di dalam surat wasiat, silakan itu dirembukan di dalam kekeluargaan, keluarga terdekat. Bagaimana mengaturnya ini, karena
tidak disebut di dalam surat wasiat. Itulah yang dirembukan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Tapi kalau sudah diatur dalam surat wasiat nggak bisa, itu hanya internalnya mereka yang ada di dalam surat wasiat. Dan juga bisa para anak angkat ini meminta perlindungan hukum dari pengadilan, minta penetapan. Jadi nggak semudah orang mau ngakal-ngakalin lah, ya, semua udah ada aturannya ya. Nah, itu tadi kembali lagi, kalau tidak diatur, tidak disebut dalam surat wasiat, maka itu bolehlah dirembukan atau digugat ke pengadilan. Yang di dalam surat wasiat, begitu si pemberi wasiat ini meninggal, saat itu juga bisa dibuka surat wasiat, tidak nunggu 40 hari. Itu salah gitu. Jadi kapan itu mau dibuka surat wasiatnya, dibuka setelah dibaca, ada saksi segala macam, dilihat, ya udah rembukan seperti apa membaginya ini, harta-harta yang memang Dorce sudah sebutkan untuk dibagi-bagi kan. Mungkin nanti juga ada kewajiban dari ahli waris membantu anak yatim, atau kewajiban ahli waris dalam wasiatnya Dorce untuk menyumbang masjid atau menyumbang apa, kan di situ kan kelihatan. Nah, tapi kalau tidak diatur, ya itu kan semua diserahkan kepada ahli warisnya yang sudah ditunjuk dalam surat wasiat. Jadi semacam ahli waris lah dia di surat wasiat itu. Nah, itu tidak kewajiban dia menerima harta peninggalan. Dia ada kewajiban Dorce yang ketika masa hidupnya itu belum selesai. Mungkin si penerima wasiat ini diwasiatkan untuk menyelesaikan itu. Misalnya ke anak yatim berapa persen, nyumbang ke musola, nyumbang ke Pak RT atau ke kelurahan segala macam, itulah yang ada di dalam surat wasiat itu. Kalau tidak ditulis, ya musyawarahkan. Jadi gini ya, ya memang kita prihatin ya, kadang seperti itulah ya, orang cuma mau hartanya gitu ya. Tapi ketika si pemberi wasiat ini tempo hari sakit beberapa lama dan memerlukan biaya segala macam, kadang juga ahli waris ini lari-lari gitu. Nah, artinya janganlah kejadian-kejadian ini ya terjadi di tempat yang lain ya. Artinya kalau kita sayang kepada orang tua angkat atau sayang kepada si pemberi wasiat, sayangilah tanpa ada embel-embel karena mau hartanya. Jadi kita seorang yang beragama, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan jangan berharap apa-apa. Tapi ketika kita dapat wasiat, ketika seseorang itu meninggal, ya syukur alhamdulillah ya, kita juga merasa orang itu baik kepada kita.